Oke, oke Bang Firman, mungkin yang sedang viral nih perseteruan antara dokter skincare atau pengusaha-pengusaha skincare saat ini Bang. Sebenarnya kalau skincare itu sendiri atau kosmetik ya Bang, perizinannya seperti apa sih yang udah terdaftar di BPOM dan yang belum nih Bang? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya advokat dan pengajar di Magister Ilmu Hukum. Skincare memang sekarang lagi viral nih, karena sebenarnya kalau kita lihat banyak maklon, banyak skincare yang tanda kutip OEM. Kita boleh beli skincare, kemudian kita merken sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sah kayak begitu kan? Industri skincare yang terlalu banyak. Karena betul-betul real industri skincare ini. Namun kita sebagai warga negara Indonesia yang sadar bahwa kesehatan itu utama, harusnya bisa men-screening nih skincare yang sehat tuh kayak gimana. Harusnya ada uji coba dulu. Jadi mereka bukan melulu selling produk, menjual, tapi harusnya mereka melakukan uji coba, dan uji cobanya di misalnya live gitu kan. Katakanlah misalnya skincare sekarang itu kan pengennya putih. Pada saat ingin putih, sejatinya itu pasti merusak sel-sel semuanya, karena harus ada tahapan. Tidak bisa langsung kulit muka manusia itu langsung putih. Sempurnanya kulit itu adalah kulit sawo matang sebenarnya. Kenapa orang Eropa, Amerika inginnya adalah tanning di matahari gitu? Karena pengen kulit seperti kita. Kulit seperti kita tuh bisa menahan apapun gitu. Kenapa harus dirubah menjadi putih? Nah, inilah stigma yang sampai sekarang masih ada, dan di Indonesia pun begitu. Kalau mau cantik harus putih. Akhirnya industri skincare berjamuran, menjamur di mana-mana, baik yang bermerek ataupun yang mungkin jual seperti punya merek orang lain, kira-kira begitu, sebagai distributor. Kemudian ada aturannya bahwa alat kosmetik atau mungkin kesehatan otomatis masuk di peraturan atau undang-undang kesehatan. Dan di kita ada Permenkes 1175 tahun 2010. Jadi jelas barang siapa yang ingin mengedarkan skincare khususnya di Indonesia harus ada izinnya. Kemudian dijungtokan lagi, lembaga yang berhak mengeluarkan izin itu siapa di area kesehatan tersebut, di skincare tersebut. Berarti ke BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Artinya apa? BPOM lah yang punya tupoksi untuk mengeluarkan izin-izin terhadap skincare yang bermerek, yang memiliki merek. Kemudian merek tersebut pun harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum sekarang namanya. Jadi mereka harus daftarkan supaya merek itu tidak double gitu loh. Si A memiliki merek ABC, itu nggak boleh dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi harus terdaftar di BPOM izinnya, dan didaftarkan lagi mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Itu syarat fundamentalnya. Jadi harus ada izin. Nah, mereka lah yang mengeluarkan itu. Makanya masyarakat kita harus cerdas. Pada saat membeli skincare, upayakan cek dulu di Google, di websitenya BPOM. Ini punya siapa? Kemudian nanti berikutnya, apakah ada pemalsuan? Nah, itu nanti permasalahan berikutnya. Merek-merek yang terkenal, merek-merek yang laris lebih tepatnya, di pasaran, dibeli oleh masyarakat Indonesia, khususnya wanita nih, kaum wanita, kaum hawa, itu be careful juga. Bisa jadi merek tersebut di cloning. Jadi lebih tepatnya adalah
be careful pada saat menggunakan merek-merek untuk skincare, harus cerdas juga, itu yang paling penting. Tapi kan Bang, masih banyak oknum yang memaksakan skincare tidak bersertifikat tetap diperjualbelikan gitu Bang. Balik lagi, industri skincare adalah industri yang masif dan ini menghidupi banyak orang dan membuat banyak orang kaya baru. Nah, OKB ini yang kadangkala flexing gitu. Mereka menggunakan kekayaan dari industri skincare-nya untuk flexing. Goalnya apa? Ya mereka yang tahu gitu. Yang pasti adalah merek tersebut nanti akan dipakai oleh artis ini, endorse ini, dan lain-lain. Tapi di balik itu otomatis banyak penduduk atau kaum hawa di luar Jabodetabek itu pasti akan tergiur tuh karena sudah dipakai oleh artis A, artis B, dan artis C misalnya. Nah disitulah yang saya bilang tadi, kaum hawa harus cerdas gitu. Demi kecantikan harusnya ada tahapan-tahapan. Kecantikan boleh, namun yang paling penting adalah sehat. Itu yang paling utama, jangan hanya cantik. Tapi sampai akhirnya Bang muncul para pengusaha skincare sampai dia diklaim atas satu nama gitu Bang. Ini kan sebenarnya sebuah data ya Bang yang disebarluaskan secara sengaja. Itu kalau perlindungannya secara hukumannya seperti apa Bang? Memperluas data. Kalau kita bercerita terkait dengan pencurian atau penyebaran data, kan balik lagi barang siapanya kan. Barang siapa yang mendistribusikan gitu loh, konten-konten atau data-data pribadi. Padahal data itu sangat secure gitu loh, ke jaringan internet, baik itu lewat sosmed, Instagram, Facebook, WA Group, dan lain-lain. Kena undang-undang ITE-nya di situ gitu. Itu ancaman hukumannya bukan hanya pencemaran nama baik, ini di atas lagi nih, jadi langsung bisa ditahan, kalau nggak salah 10 tahun ancaman hukumannya. Jadi be careful juga untuk yang menyebarkan data-data terkait data-data pribadi dari siapapun, apakah dari pemilik skincare atau data kita, karena undang-undangnya ada dan disitulah negara sebenarnya hadir karena melindungi masyarakat Indonesia. Nah, kan kalau menurut abang sendiri dengan adanya Doktif itu sendiri kan abang juga lihat kan bisa membantu masyarakat gitu bang, membedakan mana yang sudah BPOM terus yang berbahaya kan dengan skincare yang ada merkuri, dan juga dia juga bilang akan ingin mengembalikan skincare bening kembali dan ingin para CEO skincare jangan skincare yang flexing yang tadi abang bilang, jangan skincare yang gimmick yang bisa ibaratnya membuat masyarakat jadi antusias ingin membeli produk tersebut padahal dari BPOM tidak ada ininya bang izin. Pertama, yang terpenting adalah skincare tersebut teruji. Makanya saya bilang tadi bahwa harus ada metode sebenarnya. Memang susah sih sekarang karena merek ini terlalu banyak. Kalau saya sebut mungkin bisa puluhan atau mungkin ratusan gitu. Terkait Doktif, kita lihat dari perspektif mana dulu. Memang ada positif, ada negatif gitu. Doktif kan terminologi atau singkatan dari dokter yang melakukan investigasi. Pertanyaan berikutnya, apakah doktif itu sebuah profesi? Apakah tugas dokter dengan tugas investigasi yang dijalankan oleh pihak penyidik, biasanya kepolisian sekarang, bisa bersatu gitu menjadi sebuah doktif? Sisi positifnya adalah Doktif membantu masyarakat membuka sebuah tabir yang tadinya masyarakat, terutama kaum hawa nih, kaum hawa hanya melihat iklan, hanya melihat public figure yang mempromosikan skincare merek tertentu saja. Tapi Doktif membuka karena punya keahlian, dia adalah dokter, adalah dokter yang mengerti, karena dokter itu kan ada spesialisasinya. Mungkin Doktif ini bisa jadi dokter umum yang memiliki keahlian di bidang kecantikan, termasuk mungkin chemistry-nya, kimianya, jadi mengolah krim-krim tadi, mungkin zatnya apa semuanya. Nah mungkin mereka punya keahlian di situ gitu. Di sisi lain bagus, akhirnya masyarakat tercerdaskan gitu lah, bahwa merek A punya kekurangan apa, namun kelebihannya apa. Merek B punya kekurangan apa, kelebihannya apa. Namun di sisi lain, Doktif ini pun bisa menjadi negatif. Karena apa? Industri orang
rumah tangga orang itu dibuka tanpa seizin dari rumah tangganya. Bayangkan tamu masuk ke rumah kita, apakah boleh tamu tersebut mengambil atau mengacak-ngacak rumah kita? Nah, itu plus minusnya di sana. Tinggal nanti netizen harus cerdas lagi nih. Apakah banyak manfaatnya, apakah banyak mudaratnya adoptif tersebut? Kalau banyak manfaatnya, lanjutkan, karena banyak membantu kaum hawa. Akhirnya bisa memilih secara bijak. Skincare, krim pagi, krim malam, toner, sabun, dan lain-lain yang baik dan tidak merusak kulit itu yang mana gitu. Karena sejatinya skincare itu tidak bisa instan, ada tahapannya gitu, nggak bisa kandungannya terlalu tinggi karena kulit Indonesia itu menurut saya sudah sempurna.